Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Mana lagi? Qala apa lagi? Jumat sudah dibaca belum? Jumat kemarin terakhir. Jumat. Jumat hadhil ummah. Ada 15. Sudah dibaca ke-15 ini. Fa'akan nama kurba. Oh, siapa yang pergi Jumat lebih dahulu gitu? Itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa man qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man raha ilal jum'ah, siapa yang pergi Jumat fi sa'atil ula, pada saat yang pertama. Maksudnya dia pergi Jumat di waktu yang pertama. Maka ila sa'atil ula faka'annama, maka seolah-olah orang tadi dia mendapatkan pahala satu butnah. Butnah ini adalah daripada onta. Wa man rahat as-saniyah, dan siapa yang pergi kali yang kedua, pergi ke masjid kali yang kedua, maksudnya bukan di jam yang pertama, tapi di jam yang kedua, jam berikutnya, maka dia mendapatkan pahala sebesar pahala sama seperti pahala sapi. Dan siapa yang pergi kali yang ketiga, maka dia samalah bersedekah seperti pahalanya kambing. Awak kambing atau sapi yang dapat begitu? Belum juga lagi. Kambing ini jam yang ketiga. Berarti kalau seandainya jam 12, orang yang pergi jam 5 subuh, tak balik-balik, itu yang dapat onta. Kemudian kalau yang pergi jam 8, itu dapat sapi. Kalau pergi jam 10, itu kambing. Dapat kita pahala sebesar pahala kambing. Kita pergi Jumat jam berapa?
Jam 12 kita pergi. Jadi tidak dapat kita pahala kambing ini. Ini dia setelah itu. Faka'annama wa man raha fi salisati, yang pergi kali yang ketiga, maka dia dapat pahala kambing. Kemudian wa man raha sa'atar rabi'ah, yang pergi di kali yang keempat, maka dia mendapatkan pahala dujaj. Ayam. Wa man raha fi sa'atis khamisah, jadi ayam kalau pergi jam 11 dapat ayam. Dan kalau yang pergi jam 5 pada saat yang kelima, maka dia mendapatkan pahala baydah. Baydah ini adalah telur. Kita telur ni lah biasanya dapat ni berarti kan. Telur ayam. Kecil dia. Fa idza kharajal imam tuwi sufuf, kalau sudah imam keluar, imam keluar daripada tempatnya. Ini tempatnya bisa jadi di mihrab, bisa jadi tempat imam tadi di rumah. Sudah imam keluar, maksudnya imam keluar tu, imam sudah mulai masuk ke masjid. Maka fa idza kharajal imam tuwi sufuf, maka diratakanlah sufuf, wa rufi'atil aqlam, kemudian diangkat pula lah daripada malaikat tadi pena-pena ya, tak ditulis lagi oleh para malaikat. Wajtama'atil malaikatul 'indal mimbar yastami'una zikra, kemudian malaikat pun berkumpul dia di dekat mimbar mendengarkan akan zikir. Maksud zikir ni adalah bahasa dari bahasa si khatib atau isi khutbah. Itu dia. Khutbah. Jadi khatib, jadi malaikat mendengarkan isi khutbah, iya malaikat pun mendengarkan isi daripada isi khutbah tadi. Wa yuqalu innan nasa fi qurbihim 'inda an-nadhri ila wajhi Allah ta'ala ala qadri bukurihim. Maka dikatakan sesungguhnya manusia itu dekat mereka itu dengan Allah itu berhampiran kepada ketika berpagi-pagi mereka menuju Jumat. Jadi orang-orang yang betul-betul dipandang oleh Allah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah adalah orang-orang yang berangkat pergi Jumat itu di waktu pagi. Di waktu pagi itu bagus. Maka ada orang yang mengatakan dalam riwayat hadis itu, orang yang mandi dia itu mandi junub dengan mandi Jumat, sekali saja mandinya. Mandi junub di situ juga, mandi Jumat di situ juga. Kemudian berangkat dia ke masjid untuk pergi melaksanakan Jumat. Dalam arti kata, tak balik-balik dia. Setelah Jumat saja dia balik. Orang itu yang mendapatkan pahala yang paling besar itu. Makanya disunnahkan seseorang hubungan suami istri di malam Jumat itu karena ada mandi junub langsung gabung dengan mandi Jumat. Kemudian pergi dia Jumat, tak balik dia ke rumah kecuali setelah Jumat. Itu baru hukumnya sunnah jima di malam Jumat. Tapi kalau dia tidak akan kalau dia tidak langsung pergi Jumat di waktu subuh itu, maka tidak disunahkan bagi dia hubungan suami istri di malam Jumat. Jadi kapan bagusnya? Di subuh tu. Sudah subuh dari masjid tadi pulang ke rumah, astar pula lah di situ lagi. Setelah itu mandi junub, langsung mandi Jumat, baru pergi ke masjid. Gitu dia. Jadi banyak dalam riwayat hadis tu kita tengok bersamaan antara mandi junub dengan mandi Jumat. Thumma idza dakhalatil jami', maka apabila masuk ke jami'. Jami' ni masjid jami'. Masjid jami', masjid yang dilakukan Jumat. Maka apabila sudah masuk ke masjid jami', masjid untuk Jumat, maka hendaklah engkau mencari saf yang pertama. Maka cari saf yang pertama. Jadi kalau kosong saf yang pertama, isi dulu cepat. Jangan kita duduk pula di saf yang kedua. Ada kebiasaan orang kita ni di saf yang pertama tak mau dia. Dia cari saf yang kedua, dia cari saf yang ketiga. Jangan. Kalau kita lebih dahulu masuk ke masjid, bagus kita cari saf langsung saf yang pertama. Masih kosong saf yang pertama, masuk kita ke dalam saf yang pertama tadi. Jangan kita ambil saf yang kedua. Begitu dia.
Jadi ada kata Nabi SAW dalam hadis, ada 3 kata Rasulullah, seandainya manusia mengetahui pahala yang 3 ini, maka manusia akan mengejarnya walaupun mereka menaiki daripada onta. Mana pahala yang 3 itu? Al-azanu, pahala azan, was-safil awwalu, dan saf yang pertama, kemudian wal ghada ilal jum'ah, dan bersubuh-subuh atau berpagi-pagi berangkat Jumat. Itu dia. Jadi rugi kita kalau tidak awal pergi Jumat. Jarang kita. Kalau orang-orang Arab saya perhatikan banyak. Masyayikh-masyayikh di Mesir saya perhatikan banyak. Habis subuh dia pulang ke rumah, habis tu mandi jam 9 dia sudah balik lagi ke masjid untuk siap-siap melaksanakan solat fardu Jumat. Banyak kita tengok. Kalau di Indonesia jarang. Ya di Indonesia karena masjid masih tutup. Masjid masih tutup. Masjid baru dibuka di Indonesia ya sekitar 1 jam atau 2 jam menjelang Jumat. Jadi apabila kita sudah menuju masjid, maka fatlub, maka carilah daripada saf yang pertama. Fa iza jatama'an nasu, apabila manusia sudah ramai, jemaah sudah ramai yang datang, fala tatakhatta riqabahum, maka jangan kita langkahi daripada pundak mereka. Jadi kalau sudah banyak orang datang, jangan kita langkahi pundak mereka. Tak boleh. Itu kurang adab. Jadi duduk sajalah kita di mana tempat yang kosong kalau seandainya orang sudah ramai yang datang. Begitu dia. Tak boleh kita melangkah-langkahi orang, tak boleh lagi. Jadi apa manfaatnya kita di saf yang pertama? Pertama, saf yang pertama itu adalah safnya para malaikat. Yang kedua, kenapa dianjurkan kita di Jumat saf yang pertama? Karena saf yang pertama itu adalah saf yang paling dekat dengan si khatib. Maka dekat dengan si khatib itu lebih afdal daripada jauh kita daripada si khatib. Untuk apa? Agar sempurna pendengaran kita. Agar terdengar semua apa yang dibacakan oleh si khatib. Kalau sudah jauh, kadang terputus-putus bahasa khatib yang sampai ke telinga kita. Begitu dia. Maka apabila orang sudah banyak berkumpul, maka engkau jangan mencari saf yang pertama lagi. Ini kebiasaan teman-teman kita dari kalangan salafi ini. Dah jelas orang banyak ini. Dia ingin mencari sunnah saf depan, dia langkahi. Akhirnya akhlak tak ada, adab tak ada. Ini tak boleh ini. Dalam ibadah tu adab lebih diutamakan. Dalam ibadah akhlak lebih diutamakan. Jadi walaupun kita terlambat datang, walaupun saf yang pertama masih ada yang kosong, kita sudah terlambat datang. Orang sudah ramai, kalau dalam adab masalah Jumat, kita duduk sajalah di tempat yang kosong tanpa harus melangkahi orang ke depan. Begitu dia kalau adab Jumat. Berbeda kalau hendak melaksanakan solat. Kalau kita ingin melaksanakan solat, saf di depan kosong. Memang dianjurkan kita untuk mencari saf yang terdepan terlebih dahulu. Tapi kalau adab dalam Jumat itu dianjurkan kita duduk saja di tempat yang kosong tanpa harus melangkahi daripada pundak saudara kita. Faham? Ini. Jadi jangan sampai seperti kejadian yang di mana itu. Pernah kejadian di Pandau kalau tak salah. Jadi karena teman ini mencari tempat yang sunnah tadi itu, mencari tempat yang baik tadi itu, dilangkahi saja orang, dilangkahi. Ternyata ada orang tua yang tersinggung. Orang tua yang tersinggung yang kena bahunya. Disebabkan karena kita melangkah tadi, kena bahu orang tua tadi. Akhirnya orang tua tadi marah, ditariknya kaki anak muda tadi. Ditariknya, kata bapak ini, kau kalau nak cepat, kalau nak ingin salat di depan, saf yang di depan, engkau mesti cepat datang, kata bapak tadi. Ini datang dah terlambat, melangkahi orang lagi. Marah bapak ini. Tersinggung bapak itu. Jadi oleh karena itu hati-hati kita. Kalau kita ingin saf di depan, cepat kita datang. Tapi kalau saf kita di belakang, dan jangan kita sampai melangkahi pundak orang lagi. Itu perlu kita pahami. Maka adab dalam ibadah itu lebih diutamakan. Maka ada satu kaedah dalam mazhab kita Syafi'i, al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Adab lebih didahulukan daripada ittiba'.
Ittiba' ni mengikut Rasulullah. Tapi kalau ada adab yang lebih didahulukan. Itu kata Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah Bajuri. Itu salah satu dalil dalam pembacaan kalimat Sayyidina kepada Rasulullah. Kan kita ada Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana dalil? Itulah dalil kaedah. Al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Begitu dia. Jadi, faiza jatama'an nas, maka apabila manusia sudah berkumpul, dah ramai orang yang salat di dalam masjid, fala tatakhatta, maka jangan engkau sampai melangkahi daripada pundak saudaramu tadi, fala tumarru baina aidin, dan jangan kamu berjalan di hadapan mereka. Tak boleh berjalan di hadapan mereka. Jangan. Ini Jumat ini. Maka kalau ingin saf di depan, cepat datang. Kalau engkau sudah terlambat, ambil sajalah risiko, duduk engkau di tempat yang kosong. Begitu dia. Fala, dan jangan kamu berjalan di hadapan mereka, wahum yusallun, dan mereka dalam keadaan salat. Apalagi kalau saudara kita sedang salat, kita dilarang untuk berjalan di hadapan saudara kita tadi. Wajlis, dan duduklah. Duduklah dengan tempat yang berdekatan dengan haid. Haid ni ada yang menghalang seperti mungkin tiang atau mungkin dinding, tapi tidak dianjurkan kita menyandar. Tak boleh, makruh hukumnya. Ketika makan tak boleh menyandar. Ketika zikir tak boleh menyandar. Ketika khutbah Jumat macam tu juga tak boleh menyandar. Ketika salat macam tu juga tak boleh kita menyandar. Karena menyandar itu daripada sifat kusal. Sifatnya orang-orang pemalas menyandar. Pokoknya tandai aja lah. Kalau ada orang suka menyandar tu, itu tanda penyogan namanya. Tanda pemalas. Bukan bapak-bapak dah tua dah. Jangan tersinggung pula lagi. Ini anak-anak muda ini. Kalau bapak maklum aja kami. Macam mana lagi ustaz tak bisa macam ni, ustaz ikut sakitnya. Ya maklum kami. Kami pun tak macam mana pula besok itu. Ini anak-anak ni yang muda-muda ni. Datang ke masjid, ada kebiasaan anak muda ni, umurnya baru, datang ke masjid pasti mencari tiang ni. Jadi dicari tiang. Suatu ketika dulu kawan tadi mendapatkan tiang tadi lagi. Jadi dulu orang yang masuk ke dalam dan dulu pula dia mendapatkan tiang. Amarah dia. Ini dah lama saya di sini tempat saya terus ni kata dia. Padahal dia terlambat datang, dia pula punya tiang itu. Dibuatnya nama tiang tu nama dia. Ini tak boleh. Kalau orang tua wajar. Kalau orang tua, kerana namanya orang tua tak bisa terlampau lama duduk macam ni, tak bisa. Tapi mesti harus menyandar. Saya perhatikan Syekhuna Nuruddin Al-Banjari. Dah 60 umur beliau. Saya perhatikan selama 4 jam, 3 jam beliau membaca kitab, mengajar, tak pernah sedikit pun beliau menyandar ke belakang. Begitu dia. Kita baru belajar sajam, barulah mencari tempat sandar kali ke belakang. Itu sifat daripada sifatnya orang pemalas. Mengantuk kita. Kalau menyandar tu mengantuk. Makan tak boleh menyandar. Kemudian berzikir tak boleh menyandar. Salat tak boleh menyandar. Begitu jugalah mendengarkan khutbah. Tak boleh kita menyandar. Dalam kitab-kitab yang lain, adabnya pun bukan saja menyandar. Bertumpu dengan tangan pun tak boleh. Apa contoh bertumpu dengan tangan macam ni? Ini khatib. Kita macam ni. Ini tak boleh ni. Beko ujung-ujung mereka. Iyalah kalau mereka tukar luar lu disiko beko ni. Ini deh. Tiyo. Jadi, adab-adab dalam ibadah tu ada dia. Jadi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa hum yusallun, kalau kita di mana kita duduk, di mana tempat yang kosong, di sana kita duduk. Tapi kalau mencari saf yang terdepan, mesti harus berjalan lagi ke depan, itu tidak dibolehkan. Itu hukumnya makruh, karena dikhawatirkan nanti mengganggu orang yang sedang dalam keadaan salat. Ya. Kemudian wala yamru baina yadayk. Ya, kemudian kita, mana dia tadi? Wajlis, duduk dan tidak berjalan di hadapan mereka. Wala ta'ud hatta tusalli tahiyat, dan jangan engkau duduk sehingga engkau salat tahiyatul masjid. Jadi ketika Jumat, pas masuk masjid jangan langsung duduk.
salatlah kita dulu 2 rakaat. Salat apa namanya? Salat sunat tahiyatul masjid. Sebagaimana di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk salah seorang kalian ke dalam masjid, fala tujlis hatta, jangan ia duduk sehingga dia melaksanakan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat itulah disebut dengan salat sunat tahiyatul masjid. Wal ahsanu an tusalli 4 rakaat, dan lebih elok lagi engkau salat tahiyat tadi atau salat engkau dengan 4 rakaat. Taqra'a fi kulli raka'atin, engkau baca pada setiap rakaat setelah baca Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas berapa kita baca? 50 marrah, 50 kali. 50 kali. Jadi dibaca setelah baca Al-Fatihah 50 kali surah Ikhlas. Surah Ikhlas itu maksudnya Qul huwallahu ahad, bukan ikhlas, 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 bukan. Wa fi khabar anna man fa'ala dhalika, maka siapa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membiasakan membuat seperti itu, lam yamun, maka dia tidak akan mati hatta yara, sehingga dia melihat maq'adahu, tempat duduknya, minal jannah, di surga. Jadi buat salat 4 rakaat, pas masuk masjid salat 4 rakaat. Baca setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad berapa kali? 50 kali. Apa kata baginda Nabi? Maka siapa yang melakukan itu, dia tidak akan mati kecuali dia menengok tempat duduknya di surga. Ketika sudah nampak tempat duduknya di surga, barulah Allah cabut nyawanya. Begitu amalan yang diamalkan oleh para salafun salih dahulu kala. Ini orang-orang soleh banyak mengamalkan ini. Kita orang-orang soleh ini jarang mengamalkan ini. Maka orang-orang soleh itu ketika nampak dia betul-betul nampak ada surga di hadapan dia, nampak dia tempat duduknya, nampak di mana dia sekarang duduk, nampak makanan yang dia makan, nampak minuman yang dia minum, kemudian setelah itulah baru dia meninggal dunia. Aw yara lahu, atau dilihatkan bagi orang itu. Bisa jadi dia menengok tempatnya sendiri, atau dilihatkan kepadanya surga, tempat duduknya di surga. Maka jangan kita meninggalkan itu, salat 4 rakaat membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, itu ketika salat sunat tahiyatul masjid. Wa min sunnah, mana dia? Wala tatruk at-tahiyyah, dan jangan engkau tinggalkan tahiyat, kata Imam Ghazali. Wa in kana al-imamu yakhthub, walaupun imam telah berkhutbah, walaupun imam sedang berkhutbah, jangan tinggalkan solat sunat tahiyatul masjid. Lakin alaika hina izin bit takhfif, maka hendaklah ketika itu engkau solat sunat tahiyatul masjid dengan ringkas, meninggalkan panjang. Jadi ringkas saja, rukun saja. Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah rukuk, setelah rukuk i'tidal, sujud, yang wajib-wajib saja kita lakukan. Jadi walaupun khatib sudah naik mimbar, tetap kita dianjurkan salat sunat tahiyatul masjid. Wa in kana al-imam yakhutub, walaupun imam sudah berkhutbah, sedang berkhutbah. Wa min sunnati an taqra'a, dan daripada sunnah lagi bahwa engkau baca pada 4 rakaat yang pertama itu surah Al-An'am, dan surah Al-Kahfi, dan surah Taha, dan surah Yasin. Siapa yang bisa salat macam tu? Rakaat pertama surah Al-An'am, rakaat yang kedua surah Al-Kahfi, nanti rakaat yang ketiga surah Taha, rakaat yang keempat surat Yasin. Siapa yang bisa? Kita ni sekedar membaca saja, mengamalkannya besok lah. Kalau start kita jam 10, datang ke masjid bisa. Bisa datang jam 10. Baca surah Al-An'am, habis itu baca surah Al-Kahfi, habis itu baca surah Taha, setelah itu lanjut kepada surah Yasin. Kalau engkau tidak mampu, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali fahamnya, nak kan tolak dia kalian doanya Imam Ghazali.
Jadi bagaimana for surat al-Yasin? Surah Yasin aja. Wad Dukhan, surah Dukhan, atau surah Alif Lam Mim Sajadah. Tidak ya tak? Suratul Muluk, surah Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wala tada, dan jangan engkau tinggalkan membaca ini surah Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Fafiha fadlun kasir, karena pada malam Jumat itu fadilahnya sangatlah banyak. Membaca ayat itu pada malam Jumat sangatlah banyak. Mana? Yasin, jangan tinggalkan. Wad ad-dukhan, ad-dukhan jangan tinggalkan. Alif lam mim sajadah jangan ditinggalkan. Ini kita dapat subuh di hari Jumat subuh tadi. Wa suratul muluk, surah al-muluk jangan ditinggalkan. Itu pesan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kapan? Di malam Jumat. Kila man tala surat al-an'am yakunu mutawajihan li hifzin din wa hasanur rizq wa yarzuqul hifdha fid dunya wal akhirah. Siapa yang membaca surah Al-An'am di malam Jumat, maka akan Allah jaga agamanya dan Allah baguskan rezekinya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumat, a'tanura, maka u'tiya nura, diberikan cahaya min haitsu yaqraha ila Makkah, sekira-kira dia membaca surah Al-Kahfi itu di Makkah, masya-Allah. Wa ghufira lahu ila al-jum'atil ukhra, diampuni pula dosa yang sampai Jumat berikutnya. Wa faddala salasati ayyam wa salla alaihi sab'una alf, dan dikaruniakan dia dengan 3 hari, maksudnya ditambah umurnya 3 hari. Wa salla alaihi sab'un, 3 hari maksudnya dari Jumat tadi. Jumat ke Jumat, kemudian ditambah pula 3 hari lagi. Wa salla alaihi sab'un, dan bersalawat kepadanya 70 ribu malaikat hatta yusbih, sampai di waktu subuh. Jadi jangan tinggalkan baca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Banyak manfaatnya. Pertama, Allah beri cahaya. Kemudian sekira-kira seolah-olah kita sedang membacanya di Makkah. Kemudian Allah ampuni dosa kita dari Jumat ke Jumat berikutnya, ditambah pula dengan 3 hari. Kemudian para malaikat bersolawat kepada kita sebanyak 70 ribu malaikat sampai waktu pagi. Banyak pahala, banyak nih. Kemudian disehatkan kita daripada segala penyakit, termasuk penyakit daripada penyakit juzam, sopak, penyakit baras, kemudian fitnah dajjal. Sakit dari perut, au fi qalbin, atau sakit hati, liver maksudnya. Kemudian baca juga surah Yasin, karena Nabi SAW mengatakan dalam riwayat hadis, la yaqra'ul ahlal jannata minal Qur'an, penduduk-penduduk surga, penduduk-penduduk surga la yaqra'ul Qur'an, tidak membaca Quran kecuali yang dibaca surah Yasin dan surah Toha. Yasin dan Toha, itu nama Nabi Muhammad SAW. Kila mata surat Toha, qara'a surat Toha, dikatakan kapan kita membaca surat Toha, yuhibbus salatul lail, yang paling bagus itu adalah membaca surah Toha itu di waktu salat malam. Banyak manfaatnya ini. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam? Fal yuksir, maka hendaklah dia memperbanyak membaca surah Ikhlas. Jadi kalau nak baca, bisa baca Al-An'am. Apa kata Imam Al-Ghazali? Baca surah Al-Kahfi, atau surah Toha, atau surah Yasin, atau surah Dukhan, atau surah Alif Lam Mim Sajadah, atau surah Al-Muluk. Kalau tidak bisa, kata Imam Al-Ghazali, maka perbanyaklah membaca surah Al-Ikhlas. Banyak baca surah Ikhlas. Ini kalau waktu yang tak ada lagi. Jadi waktu tak ada lagi. Dari tadi kita sibuk. Sampai sedikit lagi waktu akan masuk Jumat. Jadi bagaimana caranya Jumat akan masuk? Maka hendaklah kita baca Qul huwallahu ahad saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu dia.
Kemudian setelah baca surah Ikhlas, apalagi surah, maka wa aksir dan perbanyak pula lah mensalata ala Rasulillah, daripada bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal yaum khassah, pada hari ini tertentu, pada hari Jumaat, ma kharajal imam. Tapi kalau imam sudah keluar untuk melaksanakan salat, faqta'us salah wal kalam, dan putuskanlah salat dan kalam. Maksudnya jangan kita salat lagi. Jadi kita terlambat masuk. Rupanya pas kita masuk masjid, imam pun masuk masjid untuk melaksanakan salat lagi nih. Kan si imam dianjurkan agak terlambat nih. Wal kalam, dan jangan lagi kita berbicara. Wastighalu bi jawadil muazzin, dan sibukkanlah diri kita dengan menjawab muazzin. Jadi jawablah kalimat azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu penting itu. Setelah daripada jawab azan ketika orang azan. Summa bistima'il khutbah, setelah itu dengar orang khutbah. Dengar si khatib khutbah, apa isi khutbah si khatib, itu yang perlu kita dengar. Jadi mana dia? Surat Al-Ikhlas hadal yawm wa khasah. Wa kharaja al-imam faqta'a as-salah wal kalam istighalu jawab al-mu'azzin thumma istima' al-khutbah wa ila ta'adhu biha qala al-wana'i yujibu ala kulli man kana fi as-salah takhfif inda su'ud al-khatib min mimbar julusahu alayhi fa tala as-salah fa insya'aha. Jadi ada pendapat juga mengatakan bahawa ketika khatib naik mimbar, maka boleh kita untuk salat walaupun orang sedang azan yang kedua. Tapi pendapat yang lebih kuat tetap mengatakan bahawa lebih elok kita menjawab orang azan itu, kemudian baru kita melaksanakan salat. Wada'ul kalam rasa fil khutbah. Jangan tinggalkanlah berbicara ketika khutbah. Fa fil khabar anna man qala li sahibihi wal imam yakhutub. Siapa yang berbicara kepada temannya yang di samping dan imam sedang khutbah, ansit. Seperti itu. Faqad lagha, maka sungguh lagha, kosong Jumatnya. Wa man lagha fala jum'atalah, maka siapa yang lagha maka tidak ada Jumat baginya. Dan qawlu ansit kalam fa yanbaghi an maksud dengan kalimat ansit itu adalah berbicara. Ansit, diam. Bicara gitu dia. Fa in bagi ayyan ghairuhu bi isyarah, maka hendaklah seseorang memberi isyarat kepada orang yang lain, la bil lafzin, tidak dengan lafaz. Jadi kalau ada orang berbicara di belakang kita sedang Jumat, gini aja. Boleh. Boleh seperti itu. Enggak boleh kita enggak boleh. Jadi dengan lafaz tak boleh. Melafazkan tak boleh. Tak boleh. Atau kita pakai kedua-duanya. Tak boleh juga. Tapi satu saja isyarah. Hendaknya ngerti dah. Ulang balik. Hendaknya ngerti. Ulang balik. Hendaknya ngerti. Encik nampak. Antok lang lain. Pulang aja lah. Memang kadang payah kita orang-orang awam kadang. Kita numpang-numpang salat di masjid-masjid pinggir jalan. Kadang orang-orang awam tu tak faham dia kadang. Dia khatib berbicara dia. Kadang ada yang lebih parah itu buka handphone dia tu. Main, ada yang main game juga dia. Ada yang nonton juga. Padahal khatib sedang khutbah. Ini orang-orang awam yang agak susah kita. Padahal jelas adab-adab dalam Jumat itu ketat sekali. Wa man lagha fala jum'atalah. Ai la'anna qala ansit kalam fa yanbaghi an yanha bi isyarah. Jadi boleh kita dengan isyarah boleh. Tapi tidak bil lafzin, tidak dengan suara. Diam, tak boleh itu. Tapi gitu aja dia boleh. Thumma kemudian ikuti olehmu akan imam. Thumma kemudian ikuti, kemudian mengikut makmum dengan imam kama sabaq, sebagaimana yang telah fa iza faragh, maka apabila selesai wasallamta dan salam engkau, faqra, maka bacalah al-Fatihah. Qabla an tatakallama, sebelum engkau berbicara. Berapa kali baca al-Fatihah? 7 kali.
wal ikhlas 7 kali, wal muawwazataini kul a'udzu bil falaq kul a'udzu birabbin nas 7 kali. Jangan itu tinggalkan. Ya'simuka minal jum'atin ilal jum'atil ukhra, maka akan terjaga ya'simuka, menjagakan engkau oleh Allah min jum'atin ilal jum'ah, daripada jum'ah ke jum'ah berikutnya. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan, dan engkau akan terpelihara juga daripada syaitan. Kemudian ucapkanlah. Jadi itu yang kita dapat. Allah jaga kita dari Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian Allah jauhkan pula kita daripada syaitan. Apa yang kita baca? Qul huwallahu ahad 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan, orang yang mengamalkan ini maka tidak akan pernah fakir dia seumur hidupnya. Jadi antum jangan tinggalkan mengamalkan ini. Amalkan. Amalkan. Saya sampai hari ini tak pernah saya meninggalkan. Maka saya malas untuk jadi imam ketika Jumat. Karena kalau jadi imam otomatis kita pakai wirid dengan jamaah. Pakai zikir, pakai doa bersama. Tapi kalau kita tidak jadi imam, kita di belakang kita buat. Dan itu diijazahkan oleh para masyaikh kita. Di antaranya saya dapat ijazah ini dari Abu Ya Fahmi Zamzami. Jadi insya Allah kalau orang tahu hakikat ini, maka akan bercucur akan lancarlah rezekinya begitu. Tapi jangan sampai merubah duduk. Duduk kita jangan dirubah. Jadi duduknya tetap duduk tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir. Setelah duduk tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacalah Al-Fatihah 7 kali. Baca Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kemudian kita baca Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Berapa kita baca? 5 kali. Itu dia. Amalkan insya-Allah. Insya-Allah. Ana terasa betul ini. Di usia ana ya alhamdulillah lah. Di usia kita Allah beri rezeki. Alhamdulillah min fadli rabbina. Apa yang tidak ada rezeki yang Allah berikan ke kita? Ada, alhamdulillah. Punya istri, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, punya kebun. Alhamdulillah. Allah beri rezeki di usia yang cukup muda inilah, begitu dia. Salah satunya di antaranya amalan yang ana pakai inilah. Setelah selesai Jumat, jangan beranjak. Maka di dalam kitab perukunan kan ada itu. Dalam kitab perukunan, min musallakum musri'a, min ghairi zikrin wa du'a. Apa katanya? Apa awalnya itu? Min musallakum musri'a, bi ghairin fa idza faragta min jum'atin fala musri'a bi ghairi zikri wa du'a. Jangan engkau tinggalkan zikir dan doa. Dan siapa yang meninggalnya maka dia sama mendapatkan suatu kekosongan atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Amalkan. Apalagi teman-teman yang tidak akan jadi imam, amalkan itu. Insya-Allah. Mohon. Ini amalan ni madrasah Imam Ghazali loh. Bukan sembarangan orang yang mengajarkan. Wali min awliyaillah itu namanya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Ana terasa betul alhamdulillah. Bukan sombong tapi tahaddus bin ni'mat, menceritakan nikmat. Wa qul, dan ucapkanlah setelah itu. Apa yang kita baca? Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Itu kita baca 5 kali. Jadi Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali.
Setelah itu baca Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Berapa? 5 kali kita baca. Ya'simuka, maka kita akan terlarang daripada kejahatan dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, dan kita pun terjaga daripada syaitan. Hadis Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidunil Fatihah. Dalam riwayat yang lain Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi tanpa pakai Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah tak dipakai Nabi, tapi riwayat Sayyidina Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a iza sallama al-imam yaumil jum'ah qabla isna rijlah. Siapa yang membaca ini setelah imamnya salam pada hari Jumat, sebelum dia merubah kakinya, dia baca Fatihah kitab, dia baca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka Allah ampuni dosanya yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Wa u'tiya min ajrin ba'da bi'adadi kullin, maka Allah berikan pahala kepadanya sebanyak bilangan tiap-tiap orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Banyak di dunia ini, berapa kaum muslimin. Lanjut. Kemudian salatlah engkau setelah salat Jumat rak'ataini 2 rakaat. Ada yang bertanya, ada salat sunat ba'da Jumat? Ada. Ada riwayat daripada dalam hadis Bukhari Abdullah ibn al-Mughaffal. Ada bahawa salat ba'da Jumat rak'ataini au arba'an au sittan au masna. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Fakullu dzalika, maka seluruhnya itu ada dalilnya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahwalil mukhtalifah, pada keadaan yang berbeda-beda. Kadang Nabi salat 4, kadang Nabi salat 2. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah fa yusalli arba'ah. Siapa di antara kamu yang salat dia setelah Jumat, maka hendaklah dia salat dengan 4. Itu riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain bagusnya salatnya juga 2 atau salat dengan salat 4. Serah, boleh. Thumma lazima al-masjid ila al-maghrib. Kemudian hendaklah dia selalu di masjid sampai waktu maghrib. Jadi pas siap Jumat tu sancaknya jangan pula pulang. Bagusnya macam mana? Bagusnya sampai maghrib kita di masjid itu di hari Jumat. Nak makan Ustaz, buat nasi. Buat nasi bisa kan? Dipesannya. Kami dulu yang waktu jadi mahasiswa lah enak. Jadi kalau Jumat itu pergi pagi lagi. Pergi pagi dari rumah langsung ke Masjid Azhar. Ada pengajian pagi, ada pengajian duha. Bahas kitab, baca kitab kami. Ada nanti zuhur, ada nanti habis asar, maghrib, nanti pulang jam 10. Gitu dia. Alhamdulillah. Ala ni'matillah. Atau kalaupun tak bisa sampai maghrib, sampai waktu asar saja. Begitu dia. Pokoknya adalah waktu engkau pakaikan waktu yang mulia itu untuk ibadah. Fa inna mubahamun fi jami'il yaum. Fa asaka an tadrika, maka seolah-olah engkau mendapatkannya. Wa anta khasyi'an lillah, dan engkau khusyuk betul kepada Allah. Engkau menghinakan diri kepada Allah. Wala tahdur fil jami', dan jangan engkau hadir ke masjid itu duduk bersama tempat-tempat orang yang bercerita-cerita. Ada di sudut itu orang bercerita, duduk di situ jangan, kata Imam Ghazali. Au wala majalisil qisas, dan tidak pula duduk kita di tempat-tempat orang perkumpulan untuk qisas. Qisas itu cerita balas dendam saja di sana. Bal, akan tetapi duduklah kamu di majlis ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa huwa alladhi yazid, yang dianya itu ilmu yang bermanfaat menambah takut engkau kepada Allah, kemudian mengurangi rasa cintamu terhadap dunia. Wa kullu ilm, dan setiap ilmu itu tidak akan
dan maka setiap ilmu itu tidak akan mengejarkan dirimu kepada dunia, ilal akhirah, untuk akhirat. Fakul, maka ilmu yang tidak engkau cari, ilmu yang tidak engkau tinggalkan itu adalah ilmu yang ketika engkau hidup di dunia tapi engkau untuk akhirat. Fal jahlu, maka orang jahil, a'udu alaika, maka jahil itu akan kembali kepada engkau. Fasta'iz billah, maka mohon ampunlah kepada Allah, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak bermanfaat. Maka kan ada dalam doa kan, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Inilah dia, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan perbanyaklah doa daripada terbitnya matahari, banyak-banyak sampai waktu zawal. Waktu zuhur nak masuk, kemudian daripada waktu maghrib sampai waktu iqamah. Banyak-banyak doa. Kemudian ketika khatib naik mimbar, itu mustajab doa. Jadi mustajab doa ketika terbitnya matahari, ketika tergelincirnya matahari, ketika terbenamnya matahari, ketika iqamat, itu doa-doa yang dikabulkan itu. Dan ketika khatib naik mimbar, dan kemudian manusia pun berdiri untuk melaksanakan salat. Jadi ketika pengaturan saf dalam riwayat hadis sebagaimana dalam kitab Jami'us Shaghir, itu doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah engkau melakukan amal-amalan saleh seperti salat, puasa, sedekah dan baca Al-Quran dan zikir serta i'tikaf serta ar-ribat. Ribat ini perkumpulan daripada perkumpulan yang elok-elok. Membaca wirid, membaca zikir itu ribat. Fa sawajal hadzal yaum min usbu'ul khassah, maka jadikanlah satu hari itu adalah hari yang tertentu dalam satu minggu untuk akhirat engkau. Jadi Jumat tu perlu kita khususkan. Hari Jumat tu jangan samakan kegiatan kita. Kalau ulama para masyayikh sampai makanan pun kita khususkan di hari Jumat itu. Biasanya kita makan terung, kadang makan joyong, kadang makan ikan, kadang makan apa. Tapi di pas hari Jumat agak dikhususkan sedikit, sehingga terasa berbeda betul hari Jumat itu dengan hari yang lain. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab.